Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup dan karya saudara-saudari dimanapun berada. Hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Maria Immaculata atau Hari Raya Maria dikandung tanpa noda. Pertama-tama perlu diketahui bahwa hari ini kita merayakan Maria yang dikandung tanpa noda oleh ibunya. Bukan kita merayakan bahwa Maria mengandung Yesus. Mengapa Maria begitu immaculata atau dirayakan sebagai dia yang tak bernoda? Gereja Katolik dalam katekismus mengajarkan kepada kita bahwa segala devosi kita kepada Maria senantiasa berakar dari iman kita kepada Kristus. Dan ketika kita semakin mendevosikan diri kepada Santa Maria, menyuburkan iman kita kepada Kristus. Jadi perayaan kita pada hari ini dan juga segala devosi kita pada Santa Perawan Maria adalah karena iman kita kepada Kristus. Maria menjadi begitu istimewa di dalam sejarah keselamatan dan juga di mata Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Kristus itu sendiri, sebab Sang Tuhan yang ingin datang dan berdiam di dalam rahim Sang Santa Perawan Maria. Di sanalah letak keistimewaan Santa Perawan Maria. Dan hari ini gereja mengajarkan kepada kita merayakan sebuah misteri yang besar, yaitu misteri Maria dikandung tanpa noda atau Maria Immaculata. Gereja dalam dogma tentang Maria Immaculata mengajarkan kita bahwa oleh singular grace, artinya rahmat yang bersifat tunggal dan tak terbagikan, diberikan Tuhan kepada hanya satu orang dari seluruh ciptaan, yaitu dibebaskan dari semua pengaruh dosa asal yang berada di dalam diri setiap pribadi manusia. Maria, sejak dari masa kandungannya, dia sudah dibebaskan dari semua pengaruh dosa asal. Mengapa Maria harus dibebaskan? Hal inilah atau misteri inilah yang harus kita pahami, bahwa Maria diberikan anugerah kesucian, tak ada noda dosa, sebab di dalam diri Maria akan hadir Sang Allah yang Maha Kudus. Para kudus gereja mengajarkan bahwa di mana Allah berpijak atau di mana Allah meletakkan kakinya, di situ tempat itu dikuduskannya. Dan demikian pula secara substans kita melihat bahwa Allah Tuhan kita Yesus Kristus hadir di dalam Santa Perawan Maria, di dalam rahimnya sebagai ibu pada waktu Yesus dikandung. Dan oleh karena itu Maria menjadi kudus karena Yesus. Maria menjadi immaculata atau tak bercela karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu orang katakan Maria adalah masterpiece of creation, masterpiece of God, karena dialah ciptaan yang terindah, putri yang terindah dari seluruh ciptaan alam semesta. Sebab keindahannya berasal dari Allah. Sebab Allah dalam bacaan Injil hari ini, Injil Lukas, lewat mulut sang malaikat Gabriel mengatakan, Haire Maria kek haritomene, salam Maria penuh rahmat, engkau yang dikasihi Tuhan. Penuh rahmat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Ketika seorang dipenuhi dengan rahmat Allah, dirinya tidak punya tempat untuk error atau kesalahan. Seperti halnya ketika kita dan hidup kita dipenuhi dengan seluruh dosa, tidak ada tempat lagi untuk kesucian atau Allah di dalam diri kita. Oleh karena itu Maria yang disapa sebagai penuh rahmat, sebab dia immaculata, dia tidak bercela. Dan mengapa dia tidak bercela? Karena Kristus, karena Allah akan hadir dan hidup di dalam diri Maria itu sendiri. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, bagi kita yang mengimani Kristus, kita bukan menyembah Maria, tetapi kita mengimani Yesus Kristus seturut teladan Santa Perawan Maria. Kita memuji keagungan Tuhan dengan kesediaan Ibunda Maria menerima misteri Kristus. Dan marilah kita belajar kesucian dari Sang Santa Perawan Maria, kesucian yang ia hidupi dari ketaatan. Ia mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Inilah yang harus kita pelajari. Untuk menjadi suci bukan berarti kita tidak pernah berbuat dosa, tetapi sebuah keinginan. Tetapi kesucian adalah sebuah keinginan, sebuah niat untuk kembali bertobat dan membarui diri dari hari ke hari seturut teladan Santa Perawan Maria. Dan marilah kita belajar untuk mencintai sesama kita dan menjadikan diri kita tempat tinggal Sang Kristus, supaya ketika dunia dan sesama saudara kita melihat kita, mereka melihat Kristus yang nyata melalui tutur kata,
perbuatan kasih kita terhadap sesama saudara kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.